dan dia melakukan itu semuanya tepat, dan dia akhirnya menang. Semuanya itu dilakukan dari apa yang dia terus kembangkan, dia terus latih, dia terus kerjakan, dia terus lakukan. Bukan sesuatu yang di luar kapasitasnya dia. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan gak memaksa kita untuk mengerjakan sesuatu di luar kapasitas kita, saudara. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa cobaan-cobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak melebihi kemampuan kita, tidak melebihi dari apa yang bisa kita tidak miliki, tapi semuanya tepat. Maka sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan pernah berpikir, aduh ini gak bisa ini, waduh aku gak punya pengalaman ini, waduh wah ini hancur ini, wes hancur ini, waduh kalah ini kalah. Bukan itu saudara. Tapi yang menjadi poin utamanya adalah sekarang ini apa yang bisa kita kerjakan. Kadang saudara, kita berpikir seolah-olah sama seperti kita menjadi Allah. Nanti gimana ya? Nanti seperti apa ya? Nanti bagaimana ya? Itu kan pikirannya Allah saudara. Itu kan keputusannya Allah, karena Allah itu kan bicara tentang sesuatu yang next, karena dia tahu itu. Karena Allah itu visioner, saudara. Karena Allah itu melampaui akal pikiran kita. Kita seolah-olah menyamai seperti Allah, dan kita akhirnya mereka-rekakan yang jahat, saudara. Maka kita harus kembali kepada bagian kita. Bukan untuk mempertanyakan apa yang terjadi nanti, tapi untuk mengevaluasi diri kita, dan menanyakan, apa yang sudah kita lakukan sekarang? Apa yang sudah kita kerjakan sekarang? Apa yang sudah kita kembangkan hari ini? Apa yang sudah kita maksimalkan hari ini? Apakah kita maksimal hari ini untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Atau kemudian kita menyia-nyiakan anugerah kasih karunia Tuhan? Kita kemudian malah banding-bandingkan. Kita malah kemudian seolah-olah Tuhan kok nggak baik ya Tuhan ya. Tuhan kau berkati dia, tapi aku kok nggak diberkati. Aku sudah doa puasa, aku sudah pondok Daud, aku sudah jadi KKS, aku sudah jadi apa-apa saudara. Kok nggak diberkati? Kita terus hanya sekedar membanding-bandingkan tentang apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita nggak fokus tentang apa yang bisa kita kerjakan. Hari ini saudara, maaf kalau ini terlalu keras saudara, nggak usah berpikir gimana Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu bagaimana dia memberkati kita. Kita nggak perlu memusingkan gimana caranya Tuhan nanti untuk menyelesaikan masalah kita. Karena cara Tuhan jauh lebih hebat untuk menyelesaikan masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu kepo, Tuhan nanti gimana ya Tuhan untuk mengalahkan Goliat raksasa-raksasa besar yang sedang aku hadapi hari-hari ini. Karena Tuhan sudah paling tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia kerjakan untuk mengalahkan musuh-musuh kita dan memberkati hidup kita dan mengangkat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Yang percaya, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan saudara. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang ini. Apakah kita sudah menjadi ahli? Apakah kita bisa membedakan sesuatu yang pada akhirnya kita menjadi seorang yang expert? Kita menjadi seorang yang ngerti gimana ya caranya ya untuk mengelola keuangan dengan baik. Kita dipercaya 1 juta saja, wah dapat berkat 1 juta. Langsung pikirannya baju baru, celana baru, makan-makan, entek saudara. Dapat 1 juta saja, pikirannya langsung Paragon, The Park, Solo Square, apa luwes. Sudah saudara, dikasih berkat sedikit saja sudah pikirannya shopping gitu saudara. Maka ya berkat itu hanya mampir ngombe saudara ya. Mak dleder hilang gitu saudara. Ngerti-ngerti mau nggak? Boing gitu saudara ya. Bukan karena Tuhan nggak memberkati kita saudara. Tapi sekali lagi, kita harus belajar.
untuk mengelola keuangan kita dengan benar. Mengelola keuangan kita dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yes, aku harus mengutamakan Tuhan. Persepuluhan menjadi yang paling utama. Setelah itu kita kelola dengan baik, kita kelola dengan baik, kita kelola dengan baik, kita kelola dengan baik, kita kelola dengan baik. Saya percaya saudara, itu menjadi sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bisa dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan percayakan dengan perkara-perkara yang besar. Tuhan gak lihat latar belakangnya Daud sebagai seorang penggembala beberapa ekor kambing domba. Tapi Tuhan lihat keseriusan Daud dan seberapa ahli dia untuk mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh-musuhnya dia itu. Maka ketika Tuhan tahu waktunya tiba, Daud sudah siap. Dia gak memusingkan dengan apa yang kemudian terjadi, tapi dia siap menghadapi itu. Apapun kita Bapak Ibu Saudara semuanya, jadilah ahli dalam semua bidang kita, dalam semua seluruh aspek kehidupan kita. Be expert, jadilah ahli. Jangan kemudian kita hanya lihat orang lain, kok orang lain bisa ngelakuin itu ya, kalau yang bisa ngerjakan itu ya, kok itu dia gak dapat kesempatan itu dan sebagainya. Nah, bukan itu saudara. Fokuslah kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Waduh Pak, aku mau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu ahlinya apa toh Pak? Mosok gur ahlinya ngumbai toh Pak. Ahlinya gur masak-masak toh Pak. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oh jangan main-main saudara, ibu rumah tangga itu adalah satu profesi yang mulia dan luar biasa. Karena dia bukan hanya mempersiapkan secara material saudara, tapi dia mempersiapkan secara keseluruhan. Bayangkan ibu rumah tangga, kalau setiap hari masakannya telat saudara, wow itu rumah jadi neraka loh saudara. Wah bener saudara, bapak-bapak wes kesel nyambut gawe neng omah cetingnya kosong saudara. Waduh, itu bisa jadi perang dunia kedua saudara. Tapi kalau ibu rumah tangga tahu, dia mempersiapkan dengan baik, wah suami-suami pulang, anak-anak pulang, wah makanannya pas, makanannya enak, sumringah saudara, tidurnya nyenyak saudara, keluarganya bahagia, rumah tangganya diberkati Tuhan. Loh jangan main-main dengan ibu rumah tangga. Jangan pernah berpikir aduh ibu rumah tangga, tidak. Ibu rumah tangga pun bisa mempersiapkan dengan excellence segala sesuatunya dan pada akhirnya keluarganya diberkati Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa alah Pak cuma toko kelontong tok Pak, kecil ini mau jadi apa? Gak mungkin nanti berkembang. Tidak saudara. Toko kelontong pun kalau kemudian dapat dipercaya dengan sesuatu yang besar, oh saudara, Tuhan pasti bisa kerjakan dengan hal-hal yang lebih besar. Ngecer loh saudara, itu hitung-hitungannya jelimet loh saudara. Jangan kita berpikir gur ngecer 1.000, 2.000, batine kadang 500, itu diutang 2 tahun loh Pak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita benar-benar bisa belajar dengan hal-hal yang kecil, ngelola dengan baik, ngecer seperti itu, tapi benar-benar disiplin ngatur keuangannya dengan baik. Saya percaya toko kelontong Bapak Ibu Saudara semuanya jadi distributor, jadi lebih besar, diberkati lebih besar, diberkati Tuhan lebih besar lagi. Karena sekali lagi, Tuhan percayakan kita dengan perkara-perkara yang kecil itu bukan sesuatu hal yang seolah-olah Tuhan gak baik. Bukan saudara, Tuhan tahu kapasitas kita. Maka Dia percayakan kita untuk kita benar-benar bisa mengelola diri kita dengan baik, bisa menata manajemen kita dengan baik, dan akhirnya kita sungguh-sungguh ketika Tuhan percayakan dengan perkara yang besar, kita siap, kita nggak gagap, kita nggak bingung, kita nggak khawatir dengan tantangan-tantangan besar seperti apapun, dengan raksasa-raksasa besar seperti apapun, kita siap. Anda bisa lihat bagaimana seorang Daud, dia siap menghadapi Goliat karena dia terlatih. Dia terlatih menghadapi singa, dia terlatih menghadapi beruang, dia terlatih menghadapi binatang buas, dia terlatih untuk itu saudara. Jadi ketika ada masalah dalam kehidupan kita semuanya, jangan anggap itu sesuatu hal yang pada akhirnya menakutkan dan membuat kita jatuh binasa. Tapi jadikan itu sebagai sebuah sparring untuk melatih otot-otot kita, untuk melatih pikiran kita,
untuk melatih spirit iman kita, untuk kita bisa terampil, kita bisa lebih kuat, kita semakin lebih kuat, kita semakin lebih kuat, dan pada akhirnya kita semakin kuat untuk menghadapi perkara-perkara yang besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jadi terlatih untuk menggunakan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kembangkan dengan maksimal. Sebagai pelajar pun juga sama. Latih diri kita untuk terus belajar. Sebagai orang tua, latih kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Sebagai apapun profesi kita, kembangkan keterampilan kita. Dan ketika Tuhan percayakan perkara besar, kita siap. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar dalam kehidupan kita siap. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Menarik, saudara. Daud terlatih untuk menghadapi musuhnya bersama dengan Tuhan. Daud terlatih ketika dia menghadapi singa, beruang, dan binatang buas. Dia tahu Allah menyertai dia senantiasa. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat, dia bisa dengan lantang. Kamu mempersiapkan semuanya itu dengan pedang, dengan semuanya. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Karena dia terlatih. Ketika dia menghadapi singa, beruang, dan binatang buas, dengan nama Tuhan itu berkuasa, dan dia diselamatkan, dia diluputkan, dan dia menang atas binatang buas itu, saudara. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu, dari sesuatu yang dia alami secara pribadi dalam kehidupannya, dia siap, dia mampu, dan dia bisa. Kekristenan bukan hanya bagi saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara semuanya, kekristenan bukan hanya sebuah agama atau sebuah cara kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya bicara tentang aturan liturgi atau sesuatu hal yang biasa saja. Tetapi lebih dari itu, kekristenan adalah sebuah pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang sama seperti Kristus. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak Ibu pasti akan mengalami bersama-sama. Pak, aku dulu belum Kristen itu kok rasa-rasanya enak ya Pak hidupku. Tapi kok Kristen sekarang, apalagi sudah melayani Pak. Aduh Pak, rasanya kok bengep-bengep kabeh toh Pak. Rasanya kok abot malahan toh Pak. Kok rasanya kok berat toh Pak. Ada mungkin dari kita mengalami itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, dan dari kita pun juga mengalami bagaimana ketika dia sebelum Kristen dan ketika dia sudah menjadi Kristen sekarang, wah, sukacitanya jadi luar biasa. Damai sejahteranya jadi luar biasa. Wah, hidupnya terus mengalami nyala api Roh Kudus yang berkobar-kobar dalam hidupnya. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kekristenan bukan hanya sekedar ibadah. Kekristenan bukan hanya menjadi sebuah liturgi. Kekristenan bukan hanya sekedar kita datang ke gereja. Tetapi kekristenan adalah pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan kita adalah pribadi. Dia hidup, dia nyata, dan dia ada di seluruh dan di sepanjang kehidupan kita. Maka alami Kristus itu secara pribadi. Maka Anda bisa lihat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika kita terlatih untuk menyadari bahwa dalam kehidupan kita ada pribadi Allah dalam kehidupan kita, dan setiap kali kita tantangan silih berganti terjadi dalam kehidupan kita, oh aku gak sendirian kok, aku bersama dengan Kristus, maka kita kuat. Karena namanya manusia itu adalah makhluk sosial Bapak Ibu Saudara semuanya. Alkitab mencatat tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka dikaruniakanlah, maka diberikanlah pendamping, penolong Adam dan Hawa. Maka sama halnya, ketika manusia menjadi seorang diri, hanya seorang diri, maka itu menjadi sesuatu yang berat dan akhirnya membuat manusia itu binasa. Karena memang kodratnya dia nggak bisa hidup sendiri. Maka ada berapa banyak orang yang merasa hidupnya sendiri, merasa hidupnya nggak punya siapa-siapa, merasa hidupnya tertolak. Anda bisa lihat, ujung-ujungnya dia kehilangan kehidupannya.
Karena dia nggak menyadari bahwa hidupnya itu bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia bersama dengan Tuhan, dia akan nyaman dengan dirinya. Dan dia akan bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan? Tuhan marah dengan kita. Bukan hanya sekedar karena kita berbuat dosa. Tapi karena kita meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya kita terjebak dengan masalah kita. Dan akhirnya kita jadi kalut, kita jadi khawatir, kita jadi bimbang, dan akhirnya kita kehilangan anugerah kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, masalah yang kita hadapi, mengingatkan kita, oh, aku gak seorang diri. Aku bersama dengan Tuhan yang sanggup menolong aku. Kita akhirnya terlatih untuk terus datang kepada Tuhan. Kita terus terlatih dalam hidup kita menyadari bahwa kita tidak sendiri. Kita terlatih setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita terlatih untuk setiap hari terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita terlatih terus dalam kehidupan kita tidak henti-henti berdoa. Kita terlatih terus dalam hidup kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya sama seperti Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita akan dengan berani, dengan lantang bisa mengatakan, aku bersama dengan Tuhan. Aku datang, aku menghampiri musuh-musuhku, aku menghampiri Goliat-Goliat, aku menghampiri raksasa-raksasa besar di dalam kehidupanku. Bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupan. Akhirnya kita bisa berkata seperti itu. Karena setiap hari kita terlatih untuk terus hidup bersama Dia. Dan hati kita, iman kita jadi kuat dan kita siap mengalahkan Goliat-Goliat dan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita.